stasiun Jakarta Kota. Kita iseng aja lah ya namanya untuk bikin video di sini teman. Sebenarnya nggak ada tujuan sih. Nah, jadi keduanya ini di antara ke Nambo ke arah Bogor ya. Kalau kereta yang sebelah kanan baru tiba. Jadi buat kalian sarankan naik kereta yang sudah lama atau duluan tiba ya daripada kereta yang baru saja tiba. Tapi kalau penuh secara kalian ya, silakan pilih yang apa saja tidak rame. Ya kalau kawasan Fatahillah itu malam-malam kayak gini sudah ditutup ya jam 21. Ini udah hampir jam 21 teman. Pastikan untuk jam segini untuk petugas atau pengamanan di sekitaran Fatahillah sudah menghimbau bahwa Fatahillah akan segera ditutup ya, Fatahillah Square gitu. Tapi saya penasaran aja untuk malam-malam gimana sih sekarang sih. Nanti mungkin saya akan menuju ke Kali Besar Barat naik 1B. Kalau kalian mau ke Fatahillah, jangan di sini, silakan ke sana ya. Nah, ini kan ada kayak bench apa itu, pemain sepak bola. Jadi kalian ke arah sana. Tapi ini suatu waktunya akan hilang juga sih. Cuma promosi aja itu ya. Dari Limeneral atau sekarang lagi bilang Limenerale atau apalah ya. Pokoknya kalau kalian ke sana, kalian bisa ke arah ITC, ke arah Mangga 2 Mall, bisa ke arah apa ya, Pasar Pagi. Kemana lah ya, ke Harko lah ya. Kalau Cici pun bisa teman, tapi dari sana ya harus hati-hati nyebrangnya ya. Nah kalau ini hanya buat orang yang masuk aja, kalau keluar gak boleh ya. Kalian perhatikan tanda ya, tandanya silang. Nah kalau ini kehilangan barang sini bisa ya, atau apa-apa lah ya. Minuman gratis ini selalu saya incar. Malam-malam kayak gini masih banyak orang, ada yang ngecas. Kedepannya kalau dari sana itu bisa nyambung ke MRT ya, tahun 2009 sih, lama lagi. Entah kenapa ya orang kalau ngetep itu lama ya. Orang gampang teman. Lalu dia dari rumahnya ke sini gimana ya? Apakah sama juga dibantu oleh petugas? Oke, kita perbaikin dulu tas kita ya. Ya seperti biasa lah ya, kawasan ini di weekend selalu ramai ya, hari libur juga ramai. Weekend itu ya pasti Sabtu dan Minggu ya. Nih orang jualan apa makanan. Nggak tahu ya, orang-orang kayak gini ini dipungut biaya nggak sih? Atau jangan-jangan ada ormas ya yang minta mereka biaya apa pengamanan? Indonesia itu kan kayak gitu ya, sarangnya mafia teman. Jadi bukan hanya di pejabat aja. Nah itu ada Satpol PP tapi dia diem aja. Oh bukan Satpol PP dia ya. Ini dari TNI. Tapi sebenarnya di sini ada Satpol PP yang nggak jauh dari sini ya. Nah itu mereka santai. Tapi nggak tahu, bisa jadi mereka ini dibikin pengecualian bisa berdagang. Tapi namanya peraturan berjualan ya harus tertib lah ya, namanya nggak boleh sembarangan gitu ya. Tapi aparat di Indonesia tahu sendiri ya gimana ya, nggak bersih. Oke. Nah di sini sendiri harusnya sebagai zebra cross nggak bisa nyebrang yang ke sana ya. Jadi nyebrangnya di sana. Ini lah uniknya di Jakarta apa ini ya. Tapi kita bisa lewat dari apa aja ya, pinggiran. Bahaya teman, saya nggak berani ya, takut ada begal. Kita dari sini aja nyebrangnya. Nah nyebrangnya sini.
Kota Tua ya. Jadi kalau kalian kesini ya kalian harus, paling kan wisatanya wisata makanan ya, wisata sejarah kalau misalnya apa masih terang ke sore atau jam tertentu. Oh, pengerusakan apa ya, bunga. Nah, ini gedung BNI. Jangan harap kalau di Jakarta itu orang tertib, orang bakalan buang sampah sembarangan ya. Ada orang jualan sini, oleh-oleh, souvenir, atau apalah ya. Kayaknya sudah disuruh bubar, nggak boleh lagi orang di sana ya. Udah ada suara sirene, artinya nggak boleh lagi di sana. Udah jam 21 ya, hampir jam 21. Jadi kita nggak boleh lagi ke Taman Fatahillah. Ini sudah jam 21.54. Jadi nggak boleh lagi orang berkeliaran sana. Ya ini udah bubar ya, udah bubar. Jadi percuma kita ke sana, saya akan balik aja. Orang Indonesia. Ya, Indonesia itu kalau nggak joget nggak asik ya. Pasti mereka joget. Apalagi Jawa. Ya mohon maaf ya, saya bukan rasis. Tapi yang pasti ya gitu temannya. Yang namanya joget itu pasti identik dengan, ya itulah. Posnya Satpol PP sudah lagi apanya Kota Tua dia ya. Sepertinya Satpol PP Satpol PP Kota Tua. Bikin tulisan untuk ngapain lah ya kalungnya. Ini hari Minggu teman-teman, banyak orang jualan makanan. Tapi jangan kebingungan lah ya kalau ke Kota Tua ya. Jadi di tiap titik jalan pasti kalian akan menemukan makanan. Kerak telur juga ada, pecel ayam. Otak-otak. Ini kedepannya akan ramai ya. Ini kawasan integrasi MRT di tahun 2029. Mangga dan tas-tasan. Ya buat anak-anak kecil lah ya, anak sekolah ini. Juga ada tas. Oh, ada kayak pasar malam gitu ya, dapatnya HP. Oke.
Jadi dia masih ada hubungan sama gedung di sana ya. Museum Mandiri. Sudah pernah ke sana. Pokoknya ini adalah gedung yang mengatur tentang perdagangan di Batavia pada waktu itu ya. Jakarta lah ya. Jadi kawasan ini ditembok oleh tembok raksasa ya, mengelilingi kotanya. Kalau kalian datang sini dipandu oleh sejarawan atau guide, pasti kalian bisa dengarkan persis banget seperti yang saya maksud ya. Tambah sini pun nih. Ini biasanya ada delman. Ya memang delman itu dikhususkan untuk tempat wisata sih. Ini ada bus ya. Bus 12B ke arah Fluid. Tapi kalau 1A itu dia sampai jam 23 ya. Ini ada 12, tapi dia nggak menaikkan penumpang sini. Dia ke arah Penjaringannya kalau lewat dari sini. Naik di halte Kali Besar Barat. Teman-teman, 1A dia bisa lewat dari bus stop ya. Ini nomor 1 dia mau mutar ke arah Blok M ya. Ada jualan boneka. Ada kuda. Ngaku sebagai apa ya, bentang-bentang saya kayak babi katanya. Ya bagus lah ya kalau dia menerima kekurangannya atau gimana lah ya. Ada kan orang kan dibilang muka lu kayak babi, langsung kesel dia ke orangnya ya, ke temannya itu. Ini ada pos kaki. Ini saya suka dengan bus ini ya. Oke, semangat Kak, semangat Kak. Bukannya abang artisnya? Enggak, bukan. Wah. Emang. Tapi kupingnya keren banget kayak anak band. Emang puting bolong. Oke bang, semangat bang. Ini sih. Ada orang China lah ya, bukan orang asing, orang Tionghoa. Kita udah mau lebih jalan teman. Karena sini ramai banget ya. Nah, banyak orang nyebrang, jadi kita nggak terlalu salah gimana ya. Tikungannya sangat tajam banget ya. Ada skateboard di sini. Ya, skateboard itu mengingatkan saya bahwa tempat ini akan dijadikan IKJ ya. IKJ akan dibuat di sini atau Institut Kesenian Jakarta. Tapi nggak tahu ya apakah di sekitaran Taman Ismail Marzuki itu ditutup atau memang dia tetap beroperasi. Saya rasa haruslah dibuka lah ya. Masih tetap ada IKJ atau institut di sekitaran Taman Ismail Marzuki. Yang saya tahu teman, untuk IKJ akan dibuat kayaknya di gedung itu ya. Saya akan coba tunjukkan. Dari sini nggak kelihatan ya. Oh, oke, ini ada hostel. Ini yang harusnya nggak boleh parkir, malah parkir sini ya. Malah sana ada Satpol PP. Bukan, di sub juga pasti ada ya. Itu kerjanya di sub. Ini nggak boleh parkir ya. Ini ada hotel. Biasanya orang asing sini ya. Ada pizza juga. Kok bau banget ya tempatnya ya? Bau sampah. Wah, ini abang ini gelap-gelap jualan. Ada orang tidur pula. Kayaknya dia khusus apa ya? Memberikan jasa mijit ke tempat sampah. Kayaknya sumbernya dari sini ya. Sumber bau itu. Dulu sini banyak banget orang jualan, tapi ya sudah berkurang karena ditertibkan ya. Ini nggak ada yang jaga nih.
saya kehilangan inspirasi atau inspirator saya, yakni Pak Chandrian Atahiyat. Dia kan suka banget ya untuk menelusurin sejarah tentang Jakarta ya. Saya rasa kayaknya sejarah tentang Jakarta masih belum tuntas, tapi dia sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Sang Maha Kuasa ya, teman-teman. Saya suka banget dengan orang yang apa namanya itu bisa berdampingan dengan agama lain. Bapak itu kalau misalnya ke gereja, ya saya rasa dia orangnya positif banget ya, nggak kayak orang-orang lain. Kalau ke gereja nggak boleh, aduh ada apa nih gini ya, haram katanya. Saya benci banget lah sama orang-orang beragama Indonesia ya. Saya sebenarnya beragama teman-teman, tapi ya orang beragama di Indonesia itu fanatik ya rata-rata. Saya ngomong langsung di lokasi ya. Pokoknya saya nggak takut teman-teman. Saya ngomong apa adanya. Ini pintu kecil nih. Bukan berarti karena saya polos, tapi ya saya nggak takut ya mengatakan kebenaran. Oh, ada tukang foto sini. Ini kabarnya akan dibersihkan. Mungkin kedepannya sini akan dijadikan tempat kesenian ya, atau mungkin kesenian buat bikin film. Ini bagus banget tempatnya ya, atau mungkin berkarya. Pokoknya di tahun 2026 tempat ini akan segera bagus ya, diperbaiki oleh Gubernur yang saat ini adalah Pramono dan wakilnya adalah Rano Karno ya. Pokoknya siap-siap, tempat ini akan ditata lagi, akan diperbaiki lagi ya, diperbaikin. Dan yang kita lihat ini adalah proyek JSDP atau Jakarta Seawalk Development ya. JS, Jakarta Seawalk Development P Project. Oke, dari sini perlu saya kasih tahu, ini bisa untuk ke Istiqlal naik bus wisata ya namanya, bus wisata tingkat, tapi di sampai sore hari sampai jam 5 ya teman-teman, jam 10 sampai jam 5 sore teman-teman. Baru ada yang 9 ke arah peak ya, peak 1. Kalau bus yang ke arah Istiqlal itu dia bus wisata nomornya 1 ya, namanya BW1 gitu. Ya, saya nggak berlama-lama di sini. Kita hanya ya iseng-iseng aja ya. Jadi kayak apa ini kanal yang sebelah kanan kita, dulunya banyak sekali perahu ya, perahu-perahu pedagang. Tapi sekarang ya sudah redup. Sudah nggak masanya lagi ya, nggak jaya lagi seperti masa dulu. Ya, perlu kalian ketahui juga, untuk kota tua ini adalah kota yang ditinggalkan oleh Belanda, teman-teman. Jadi mereka membuat kota baru lagi, kota pemerintahan di sekitaran pusat atau sekitaran lapangan Banteng, Walter Freden, sama kayak dekat apa ya, Monas. Oke, ngomong apa bang tadi bang? Ya oke lah, pokoknya kita tegur lah ya. Tapi kayaknya tadi dia nilai saya namanya, kita nggak usah berdebat gimana. Orang-orang kan gitu ya. Selama ini saya diam aja teman, kalau orang-orang gitu ya. Kita kan bikin video pasti orang lihat tampang. Tapi ya kita masa bodoh ya. Nah giliran ditanya dia malah nggak ngomong ya. Oke lah. Oke, ini udah ditambal teman. Saya akan coba. Oh nggak boleh ya, nggak boleh ya, nggak boleh karena ini udah ditutup gitu. Nah ini kedepannya. Bukan kedepannya lagi ya, sudah diperbaikin ya. Katanya tahun 2026 akan diperbaikin, ternyata di tahun 2025 diperbaikin ya. Mungkin karena Gubernur Pramono sampai sini teman. Atau mungkin ini dia sementara aja ya, makanya dibatasin. Atau karena memang jadwal untuk Fatahillah sudah udah habis ya, sampai jam 21. Jadi orang di blok yang gini nggak boleh kesana lagi ya. Oke. Ya, orang di Indonesia itu cenderung menghakiminya namanya. Saya kembali lagi ke orang-orang tadi itu, karena kita merekam tapi untuk apa kita, wajah kita nggak bagus, nggak keren atau gimana ya, orang menilai ya. Tadi saya tanya lah ya, ngomong apa bang tadi, bilang gitu. Kalau dia menantang atau mungkin ya cara ngomongnya nggak baik, saya akan lawan namanya. Saya nggak peduli ada Satpol PP sana atau apalah ya.
saya akan hantam teman. Pokoknya gitu. Pokoknya kalau ada orang yang nggak berbuat baik kepada kita, atau mungkin ya cara dia memperlakukan orang nggak baik, kita lawan ya temannya. Sebenarnya nggak penting-penting banget sih. 3 Nah, sekarang sampai ke Pesing ya, bukan sampai Damai atau Indosiar. Jadi dari sini bisa untuk menuju ke arah itu ya. Tapi kok tulisnya Balai Kota sih? Ini harusnya ke Pik ya teman. Nomor 1A ya. Ya ini ada salah penulisan. Atau 1A ini ke arah Pik ya. Kenapa malah ke Balai Kota? Ini dia ada Blok M 12 juga ada ke arah Pluit. Sebenarnya nggak sampai Pluit sih, sampai ke Penjaringan aja. Tapi aslinya memang ke arah Pluit ya. Untuk rutenya Pluit Tanjung Priok gitu ya. Dan juga ada 12A setahu saya ke arah Kali Adem di sini. Nah itu ya. Nah ini Kali Adem. Ini ada 12B ke Pluit. Kalau kalian mau ke by walk bisa ya. Sini teman. Naik 12B. Pokoknya keliling ya. Kalian jangan apa terhadap petunjuk ini, dia akan muter pokoknya ya. Muter ke arah by walk. Pelabuhan Kali Adem ini nama lain dari Pelabuhan Muara Angke ya. Tapi ini masih belum jelas sih untuk jadwal 12A ini. Ini ada jam kedatangannya. Oke, bisa jadi untuk ini memang benar ke arah Pluit ya. Untuk rute aslinya sih memang ke arah Pluit teman, bukan ke arah Penjaringan aja. Oke, jadi sampai jumpa teman. Semoga video ini menarik. Kalau nggak menarik, ya nggak apa-apa lah ya. Menurut saya, tadi ada orang nantangin saya. Giliran saya jawab, saya apa tantangin, dia nggak menjawab ya, namanya diam aja kicap. Orangnya sih biasa aja, culun ya teman. Tapi sosok menilai saya bilang ya teman, biasanya kalau ada cewek pasti laki-laki itu akan merasa kayak jagoan gitu ya, merendahkan orang lain ya, kayak gitu lah ya. Jadi saya nggak bakalan takut sama orang-orang kayak gitu ya. Kalau kita dihina atau di apa, saya lawan ya temannya. Saya nggak bakalan diem teman. Ini saya mau naik nomor 1. Yang lalat ya hanya sampai halte kota. Ya halte kota di Oh, sampai sini ya. Ya lanjut. Oke. Selama ini ada orang yang ngomong ke saya diem aja ya temannya. Tapi tadi itu saya tiba-tiba nantangin ya. Saya tantang aja. Saya ngomong kayak gini emosi banget teman asli. Nggak bisa terkontrol ya emosi saya teman. Nah ini saya lupa pula nih. Kota ya. Nah, kita akan naikin belakang. Saya akan lanjut lagi namanya. Intinya kayak gitu teman. Kalau ada orang yang menginjak-injak apa kita, harga diri kita, kita lawan namanya. Tapi ya tadi itu pecundang sih. Dia malah diam teman. Saya tanya, kamu ngomong apa tadi? Saya bilang gitu ya. Ngomong apa tadi bang gitu. Dia diem aja gitu kan. Artinya emang benar. Dia ngata-ngatain saya namanya ke apanya, ke pacarnya ya. Biasanya laki-laki itu merasa keren jika ada pasangannya namanya. Gitu lah. Tapi intinya sebenarnya sabar ya. Tapi tadi saya nggak bisa sabar teman. Karena dia sembarangan yang ngomong ya. Ya pokoknya harga diri ya teman. Saya ulang lagi, selama ini saya ini selalu diam ya untuk menanggapi orang-orang kayak gitu. Museum Sejarah Jakarta. Tapi saya penasaran ya, ternyata nggak ada nyalinya juga teman. Kalau kita lawan nggak ada nyalinya, percuma ya. Dengan diam aja ya. Oke lah, sampai sini saja video kita. Saya udah terlanjur emosi ya. Oke lah, mohon maaf ya namanya.